Pemerintah Indonesia dari pusat hingga desa berupaya sebaik mungkin. Desa sebagai salah satu wilayah yang memiliki masyarakat tentu terdampak dalam hal ini. Desa dipaksa merubah relasi sosialnya. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara sambil ngopi. Kali ini kita akan membahas satu kebijakan baru dari Kementerian Desa PDTT. Nah, apa itu? Ini terkait dengan wabah COVID-19 yang terjadi hari ini. Tidak terkecuali di Indonesia, belahan dunia lain pun mengalami hal yang sama. Hingga saat ini, pandemi COVID-19 masih menjadi persoalan tersendiri, baik itu dalam penanganan dan pencegahannya. Pemerintah Indonesia dari pusat hingga desa berupaya sebaik mungkin. Segala hal dalam memastikan masyarakatnya tidak terpapar hingga penanganan dampak sosial dan ekonomi. Beberapa perubahan yang terjadi dalam tata kehidupan dan relasi sosial sedang terjadi di Indonesia. Juga terjadi di desa, baik itu individu maupun masyarakat secara luas. Desa sebagai salah satu wilayah yang memiliki masyarakat tentu terdampak dalam hal ini. Dampaknya baik itu kesehatan, secara sosial maupun dampak ekonomi. Perubahan ini menjadikan desa harus siap, siaga dan cerdas dalam penanganan serta penanggulangan pandemi COVID-19. Atau dengan bahasa lain kemudian desa dipaksa merubah relasi sosialnya. Di saat bersamaan, sudah ada desa yang memang betul-betul siap, tangguh, dan bahkan cerdas melakukan kebijakan dan perubahan tatanan sosial di desa. Nah, ada beberapa desa yang sudah siap itu, tapi juga ada beberapa desa yang masih berproses. Nah, harapan kami dari Desa Bicara, desa kawan-kawan, dalam tatanan baru ke depannya di desa sudah memang siap. Beberapa perubahan di desa dikarenakan pandemi ini berkaitan mungkin beberapa kegiatan-kegiatan, misalkan kegiatan keagamaan di desa, mau tidak mau, suka tidak suka, kemudian harus dirumuskan kembali tatanan beribadahnya, cara, metode yang disesuaikan dengan situasi pandemi begitu. Bukan hanya kegiatan keagamaan di desa, tetapi juga kegiatan sosial dan kebudayaan di desa ini juga harus disesuaikan dengan kondisinya. Bahkan pelayanan-pelayanan publik di kantor desa misalkan, atau bahkan mungkin di pasar desa, di pasar, di tempat-tempat publik lain di desa, juga harus berubah dan disesuaikan sesuai dengan kondisi pandemi. Nah, bahkan ekonomi yang mana memberi dampak tersendiri bagi masyarakat di desa juga harus kembali bangkit begitu. Nah, persoalan-persoalan ini yang menjadi situasi baru yang harus dihadapi desa nantinya. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Desa PDTT, bahwasannya penanganan dan penanggulangan COVID di desa itu cukup baik. Dalam hal ada kebijakan di desa yang mendorong bahwasannya setiap orang yang datang ke desa atau masyarakat yang berkunjung ke desanya itu dijadikan ODP gitu ya. Sehingga ada sekitar 188.787 kasus kemudian ODP di desa. Ini bukan berarti orang yang datang itu memang terjangkit, tidak, tetapi untuk memastikan bahwasannya orang yang berkunjung ke desa itu langsung ditetapkan jadi ODP. Nah, ini kebijakan bagus di desa sebenarnya. Semoga desa kawan-kawan melakukan hal yang sama. Cukup baik yang kedua, tadi yang pertama, yang kedua, bahwasanya kasus PDP di desa dan positif ini relatif kecil di desa begitu ya. Kalau PDP ada sekitar, merujuk pada data yang dipunyai oleh Kementerian Desa, ada sekitar 2.351 orang gitu ya yang PDP. Nah, yang positif ada sekitar 909 orang. Ini kan relatif kecil di desa. Maka kemudian tidak salah Menteri Desa menyampaikan bahwasanya upaya yang dilakukan desa dalam penanganan COVID-19 sudah tepat dan sudah baik. Nah, berdasarkan fakta inilah menurut Menteri bahwa desa siap gitu ya, menjadi garda terdepan pelaksanaan normal baru desa. Kawan-kawan pasti bertanya, sebenarnya apa sih normal baru desa itu? Ini merupakan salah satu kebijakan dari Kementerian Desa yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Kementerian Desa berbentuk keputusan menteri. Lantas apa kemudian normal baru di desa ini? Istilah apa lagi ini? Dan mau apa sebenarnya pemerintah pusat melalui Kementerian Desa ingin memotret situasi desa ke depannya? Mau apa sih dengan kebijakan ini? Nah, hal ini tentu berkaitan dengan beberapa kebijakan
ada beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait dengan kondisi pandemi di masyarakatnya, termasuk di desa. Nah, awalnya mungkin normal baru desa ini berkaitan dengan istilah new normal yang pertama kali disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Normal baru desa ini merupakan salah satu penggunaan istilah dan kebijakan baru dari Kementerian Desa. Beberapa kebijakan dari Kementerian Desa, kawan-kawan sudah melihat gitu. Misalkan BLT Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa, hingga ada satu lagi dorongan dari kementerian untuk mendorong penyiapan rebound ekonomi desa yang sedang digalakkan oleh kementerian. Nah, harapannya melalui kebijakan terakhir tadi, geliat ekonomi di desa bisa ditumbuh kembangkan kembali dan disesuaikan dengan perubahan sosial, perubahan yang terjadi di desa. Kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Desa ini adalah kebijakan protokol normal baru desa. Nah, ini dimulai dari menumbuhkan optimisme rebound ekonomi di desa. Upaya ini didorong oleh Kementerian Desa, tentu harus disiapkan beberapa hal untuk mendorong ekonomi desa itu kembali bergerak. Yang pertama, jaring pengaman sosial untuk keluarga miskin terdampak COVID-19. Ya, seperti BLT begitu. Terus yang kedua, peradaban yang sesuai dengan ekonomi modern. Jadi disesuaikan situasinya. Yang ketiga, gudang dan cold storage. Nah, ini mungkin berkaitan dengan penyiapan menampung produksi dari desa begitu ya, dibuatkan gudang tersendiri. Yang keempat, itu terkait padat karya pemeliharaan alat produksi. Yang kelima, padat karya produksi pertanian dan usaha. Nah, pertanian dan usaha diharapkan juga bisa menjadi penggerak ekonomi di desa karena kita tahu banyak isu-isu yang mengikuti, misalkan ketahanan pangan begitu. Nah, ini menjadi isu penting juga yang harus didorong pada situasi pandemi hari ini. Yang keenam, pemasaran online. Jadi harapannya desa melakukan produksi pertanian maupun peningkatan ekonominya. Nah, diharapkan desa juga mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang begitu. Terakhir, yang ketujuh, pendataan potensi dan masalah di desa. 7 hal ini harus disiapkan desa agar rebound ekonomi desa dapat dilakukan di desa. Kementerian Desa PDTT menyiapkan regulasi ini. Nah, regulasi protokol normal desa baru tentunya memiliki tujuan. Sebagai informasi untuk kawan-kawan, tujuan dari protokol normal baru desa ini, yang pertama, mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari penularan COVID. Yang kedua, meningkatkan dukungan pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19. Yang ketiga, menciptakan tata kelola desa dalam pencegahan penularan COVID-19 melalui adaptasi pola hidup bermasyarakat dalam tataran normal baru. Nah, 3 tujuan ini diharapkan bisa dicapai melalui kebijakan ini. Nah, selain kebijakan protokol normal baru desa ini, Kementerian Desa juga merumuskan ada sekitar 5 protokol lagi. Jadi ada 6. Yang pertama tadi itu protokol normal desa baru. Jadi ada turunannya. Protokol normal baru desa ini yang 5 lagi adalah yang pertama itu protokol kegiatan sosial, keagamaan dan hajatan. Tentu ini berkaitan dengan di desa itu kan budaya sosialnya tinggi, budaya keagamaan itu selalu ada. Bahkan kemudian hajatan itu selalu terjadi di desa. Jadi butuh ada protokol baru yang bisa disesuaikan dan bisa pula dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Yang kedua, protokol kegiatan ibadah. Nah, ini tentu harus ada protokol baru di rumah-rumah ibadah, baik itu di masjid, di gereja, di vihara, atau di rumah ibadah yang ada di desa. Nah, ini penting untuk mencegah penyebaran COVID-19 di desa. Yang ketiga itu protokol pasar desa. Nah, ini juga Kementerian Desa merumuskan protokol ini karena seperti kita tahu bersama, di desa itu, pasar desa itu menjadi titik kumpul dan titik keramaian. Yang keempat, protokol kegiatan padat karya tunai desa. Nah, ini mungkin terkait dengan beberapa kebijakan sebelumnya. Jadi harus ada aturan-aturan dan pelaksanaan teknis kegiatan padat karya tunai harus juga memenuhi protokol kesehatan gitu. Nah, yang kelima, tentu protokol tempat wisata. Nah, seperti video kita Desa Bicara sebelumnya, ada beberapa desa yang mengelola wisatanya sudah saat ini sedang mencoba protokol baru tempat wisata. Termasuk salah satunya yang kita liput kemarin adalah Desa Ngelanggeran.
Nah, semua protokol normal baru desa ini itu tertuang dalam keputusan Menteri Desa PDTT nomor 63 tahun 2020 tentang protokol normal baru desa. Kawan-kawan bisa cek surat keputusan ini di beberapa website yang sudah tersedia di jaring internet begitu ya. Kebijakan ini juga merumuskan beberapa kewajiban pemerintah desa. Beberapa kewajiban pemerintah desa itu yang pertama, membersihkan fasilitas umum dengan disinfektan secara rutin. Yang kedua, menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat-tempat umum. Mungkin yang dimaksud tempat-tempat umum itu tadi ada pasar desa begitu ya, atau tempat-tempat publik lainnya di desa. Yang ketiga, menyiapkan pos kesehatan dan atau ruang isolasi untuk penanganan warga yang mengalami gangguan kesehatan. Keempat, senantiasa berkoordinasi dengan tim gugus tugas tingkat kabupaten atau kota. 5. Mengedukasi masyarakat agar tetap proporsional dalam mensikapi orang dalam pemantauan, pasien dalam pemantauan, maupun pasien positif COVID-19. Yang keenam, meningkatkan kesadaran warga dalam berperilaku hidup sehat, bersih, serta senantiasa disiplin dalam protokol kesehatan ini. Yang ketujuh, memperhatikan himbauan dan instruksi pemerintah terkait COVID-19. Selain kewajiban pemerintah desa, ada juga kewajiban yang harus dilakukan oleh warga desa. Di antaranya, yang pertama, tidak keluar rumah jika sedang sakit. Yang kedua, selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah. Yang ketiga, menjaga jarak fisik minimal 1 meter serta menghindari kontak fisik. Yang keempat, sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang kelima, segera bersihkan barang bawaan, mandi, dan berganti pakaian setelah bepergian. Yang keenam, melapor kepada pemerintah desa apabila akan bepergian atau pulang dari bepergian. Yang ketujuh, melapor kepada pemerintah desa apabila menerima tamu dari luar daerah. Terakhir, yang kedelapan, berpartisipasi dalam penerapan protokol normal baru desa. Jadi harapannya, selain juga warga desa diharapkan untuk melakukan perubahan-perubahan kegiatan dan pola hidup sehat, juga harapannya warga selalu berpartisipasi di desa terkait penanggulangan dan pencegahan COVID-19. Sebenarnya apakah desa sudah siap dengan normal baru di desa ini? Nah, ada beberapa poin yang perlu kita pahami bersama dan sebagai informasi untuk kawan-kawan. Normal baru ini merupakan kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu sedikit pengertian, mungkin banyak pengertian lain terkait normal baru ini. Tapi sedikit banyak seperti itu pengertian yang mungkin bisa kita pahami. Kedepannya akan ada penerapan 4 sehat, 5 sempurna yang kekinian. Nah, begitu beberapa ada istilah-istilah baru yang muncul. Tentu tadi seperti yang diinformasikan sebelumnya terkait mungkin sederhananya penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, olahraga, dan tidur dengan teratur. Nah, terakhir mungkin mengkonsumsi makanan yang bernutrisi atau yang bergizi. Penerapan normal baru ini juga sebenarnya harus mengacu di beberapa situasi. Misalkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyampaikan ada 6 kriteria dalam penerapan normal baru. Nah, diantaranya yang pertama, transmisi COVID-19 sudah terdata dan terkendali. Ini hal yang paling penting dan harus menjadi tolak ukur. Yang kedua, fasilitas kesehatan harus memadai untuk hal-hal seperti misalkan untuk tes kesehatan, pelacakan, terus penanganan, dan melakukan isolasi. Nah, fasilitas ini penting. Di desa juga harus punya itu. Yang ketiga, risiko penularan minimal. Nah, ini harus menjadi salah satu landasan untuk menerapkan normal baru ke depannya. Yang keempat, langkah pencegahan di tempat kerja harus dilakukan. Nah, misalkan di desa, tadi seperti instruksi menteri tadi, harus ada disediakan misalkan tempat cuci tangan di luar kantor desa gitu ya. 5. Pengelolaan penularan kasus impor, dalam artian jika ada orang yang datang itu sudah bisa dikelola biar jangan terjadi penularan dari orang yang datang dari luar. Yang keenam, pemahaman dan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan. Nah, itu dari Badan Kesehatan Dunia yang butuh jadi perhatian pemerintah Indonesia jika ingin melakukan penerapan
normal baru, termasuk juga landasan dari kebijakan Kementerian Desa ini, normal baru di desa. Lantas bagaimana dengan masyarakat di desa? Apakah siap dengan normal baru di desa ini? Saya pikir masyarakat desa adalah masyarakat yang paling siap dengan kearifan lokalnya. Mereka yang paling mampu melakukan itu saat ini. Poin penting dari kami Desa Bicara adalah pandemi COVID-19 belum sampai pada kurva tertingginya. Ini menjadi catatan penting untuk pemerintah Indonesia. Maka kebijakan normal baru atau normal baru di desa masih layak untuk kita diskusikan. Gitu ya. Karena saat ini Indonesia maupun yang di kabupaten bahkan di desa masih pada status tanggap darurat sebenarnya. Nah ini yang butuh dipahami. Karena seperti pernyataan dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia tadi, transmisi COVID-19 ini harus terdata dan terkendali. Itu penting. Nah pertanyaannya, bagaimana di desa? Bagaimana di kabupaten? Apakah sudah berlaku itu? Apakah sudah didata dan terlacak? Poin berikutnya dari kami Desa Bicara adalah penanganan dampak kesehatan bukan hanya terhadap masyarakat yang sudah dinyatakan PDP maupun yang positif, gitu ya. Namun juga pencegahan dampak kesehatan bahkan penyebarannya harus menjadi perhatian pemerintah di desa. Nah ini poin penting bagi desa, tantangan bagi desa. Kemudian desa tidak hanya sebagai pertahanan terakhir, tetapi juga desa memang mampu. Harus ada jaminan fasilitas kesehatan yang memadai di desa. Desa kedepannya harus bisa menyiapkan itu. Nah terakhir dari kami Desa Bicara, menjadikan desa sebagai benteng terakhir atau pertahanan terakhir dalam upaya penanganan dan penanggulangan COVID-19 harus mengutamakan hadirnya kesadaran kritis baik itu dari warga masyarakatnya maupun dari pemerintah desa. Sehingga upaya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dengan kebijakan protokol normal baru di desa dapat dilaksanakan, dapat dilakukan sehingga berdampak pada pencegahan dan penanganan COVID-19 di desa. Sehingga kegiatan ekonomi masyarakat, kegiatan pembangunan di desa, kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa bisa terus dilakukan. Itu dulu dari kami Desa Bicara. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan kopi kawan-kawan.